Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum al-hayyul qayyum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Na'ina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa al-intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dil والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإلى يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين إلى قوله وفي الآثار Fil athar al-qudsi yaqulu Allah ta'ala ahlu dzikri fi karamati wa ahlu syukri fi ziyadati wa ahlu ma'siyati marda wa ana tabibuhum fa in tabu fa ana habibuhum wa in lam yatubu fa ana u'adzibuhum bil masaib hatta utahhirahum biha minal ma'ayib. Fa idza fahima hadza fal 'abdul mu'min la yakrahu al masaib bal yuhibbuha. Fakullu abdin wa in balagha fit taqwal ghayah fala yakhlu anha fawat tusibuhu fina ba'dal fina. Masih melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW beliau menyatakan cintailah orang yang ingin kamu cintai, maka sesungguhnya engkau akan berpisah darinya. Lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan, sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai apa yang kamu lakukan. Wa aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesuai apa yang kamu ingini daripada kehidupan, dan sadarilah fa innaka mayyitun, kamu bakal mati. Di dalam athar, yaitu dalam hadisul qudsi disebutkan Allah berkata ana ahlu dzikri fi karamati, orang-orang yang selalu mengingatku berada di dalam kemuliaanku, mendapatkan kemuliaan dariku atas jamuan yang aku berikan kepada mereka, daripada kemuliaan, pahala, ampunan dan yang lain sebagainya. Karena itu orang yang selalu berzikir kepada Allah dijauhkan dari syaitan dan diberi oleh Allah kehidupan yang nikmat, yang bahagia. Adapun orang yang lalai dari Allah, apalagi itu di dalam banyak waktu daripada kehidupannya, kehidupannya akan dipenuhi dengan kegundahan, keresahan, kebimbangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka,
Maka sesungguhnya siapa orang yang berpaling, yang enggan berzikir, yang banyak lupa dari Allah, sesungguhnya ia memiliki ma'isyatan dhanka, kehidupan yang penuh dengan kegundahan, kebimbangan, keresahan, ketidaknyamanan, kebingungan. Beda dengan orang yang selalu berzikir, ia berada di dalam jamuan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaannya disebut oleh Allah, kalau dalam kehidupan dunia seorang rakyat jelata disebut namanya oleh pemimpin, jangankan presiden, gubernur aja atau bupati aja, rakyat tersebut bangga, senang, karena disebut oleh Pak Bupati. Lebih-lebih yang menyebut adalah presiden. Menjadi kebanggaan khusus. Bagaimana tidak menjadi kebanggaan khusus bagi seseorang yang selalu berzikir, disebut namanya oleh Allah. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, adzkurkum, aku akan ingat kalian. Sebagaimana juga dalam hadis qudsi yang lain, in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika ada seorang hamba yang menyebut Allah, mengingat Allah sendirian di tengah malam, atau kala dia berada di masjid sendiri tanpa ada orang di sampingnya, di sekelilingnya, katanya Allah, aku akan menyebutnya sendirian, aku akan mengingatnya sendirian. Tapi wa in dzakarani fi mala'in, jika dia mengingatku, menyebutku fi mala'in, di hadapan banyak orang, maka Allah menyatakan apa? Dzakartuhu fi mala'in khair minhu, aku akan sebut dia di kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Berada dalam apa? Kemuliaan. Sampai disebut oleh Allah, sampai diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlu syukri fi ziyadati, dan orang yang bersyukur kepada Allah, lebih-lebih yang pandai bersyukur, yang selalu bersyukur, mereka itu adalah orang-orang yang layak mendapatkan tambahan dariku, sesuai dengan janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan untuk kalian, janjinya Allah. Makanya orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang layak, orang-orang yang pantas untuk mendapatkan tambahan kemuliaan, kenikmatan dariku, katanya Allah. Karena untuk mematenkan kenikmatan dari Allah yang ada pada kita, tidak ada cara lain kecuali dengan bersyukur kepadanya. Itu cara mematenkan kenikmatan. Jika kita ingin kenikmatan itu tidak hilang dari kita, tidak pergi dari kita, satu tok caranya, yaitu bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan bersyukur ini menjadi magnet untuk mendatangkan kenikmatan yang lain yang belum kita miliki. Di fungsinya dua. Pertama, menetapkan kenikmatan yang ada.
Yang kedua, mendatangkan kenikmatan yang baru. Makanya kita dituntut untuk bersyukur karena Allah ingin kenikmatan itu tetap ada pada kamu dan Allah ingin mendatangkan kenikmatan yang lain untukmu. Disyukur itu kembalinya kepada orangnya, bukan untuk meninggikan atau menambahkan keagungan Allah, enggak sama sekali. Ya. Sebagaimana kita ketahui, sekalipun tidak ada orang yang beriman di alam semesta, Allah tetap agung dan keagungannya Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, bukan berarti dengan syukur Allah bertambah keagungannya, enggak. Sebetulnya Allah ingin kenikmatan itu tetap ada pada kamu. Allah enggak ingin melepas kenikmatan itu darimu. Sehingga kamu diperintahkan untuk bersyukur. Syukurono. Syukurilah. Kenapa? Allah ingin kenikmatan itu tetap ada pada kamu. Tapi kalau kamu tidak mensyukurinya, ya terpaksa dicabut oleh Allah. Dikurangi oleh Allah, bahkan mungkin bisa dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau itu adalah kenikmatan Islam dan iman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita ingin kenikmatan itu tetap ada, kita ya ingin kenikmatan itu tetap ada, syukur. Kita ingin kenikmatan lain datang kepada kita, dengan bersyukur kita akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan baru. Nah, karena itu ahlu syukri fi ziyadati, orang yang bersyukur kepadaku, ya, itu adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan tambahan, ya, dariku. Wa ahlu maksiati mardha, orang-orang yang bermaksiat itu adalah orang-orang yang sakit. Sakit. Orang sakit itu butuh obat atau dokter. Lah siapa dokternya? Wa ana tabibuhum. Katanya Allah, aku adalah dokter mereka. Artinya orang yang bermaksiat itu perlu datang kepada Allah, bukan malah menjauh dari Allah. Kebanyakan orang yang bermaksiat itu milih menjauh karena merasa kotor, merasa tidak pantas, malu dan yang lain sebagainya. Salah. Lihat orang gila, baunya pesing, kotor semuanya, mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun enggak mandi, tapi tetap ketika dibawa ke dokter, dokter melayani. Lihat orang yang diabetes, yang memiliki luka, bau, apakah kemudian dokter menjauh darinya? Enggak. Diperiksa sama dokter, dirawat sama dokter, dirawat, dikasih obat dan yang lain sebagainya. Begitu juga kita punya banyak kesalahan, punya banyak kemaksiatan. Lah perlu datang kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah itu adalah dokternya orang-orang yang bermaksiat. Perlu datang kepada Allah. Dengan apa? Ya, dengan istighfar. Nah, karena kemaksiatan itu adalah penyakit dan obatnya adalah al-istighfar. Ya. Obatnya adalah al-istighfar. Kita perlu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tabu fa ana habibuhum. Kalau mereka bertobat, maka aku adalah kekasih mereka. Jadi ketika mereka bermaksiat, Allah dokternya. Ketika mereka bertobat, Allah kekasihnya. Allah kekasihnya. Fa'ilam wa ilam yatubu, maka jika mereka tidak bertobat, fa ana uadimul masaib, akan dididik oleh Allah, akan diberi pelajaran oleh Allah bil masaib, dengan musibah-musibah. Jadi kalau nggak taubat, tetap maksiat,
Dikasih oleh Allah musibah demi musibah, masalah demi masalah, kekacauan demi kekacauan. Untuk apa Allah memberikan musibah? Hatta utahhirahum biha minal ma'ayib, sehingga aku bersihkan mereka dengan musibah-musibah itu daripada ma'ayib, kekurangan-kekurangan atau keburukan-keburukan. Nah, itu caranya Allah. Nah, jadi memaksa orang itu untuk bersih. Memaksa hamba tersebut disucikan oleh Allah. Dengan apa? Kalau mereka tidak bertobat, tidak sadar, tetap melakukan, Allah kasih musibah-musibah, satu demi satu musibah. Tujuannya Allah ingin membersihkan. Karena sebagaimana kita ketahui di dalam hadis Nabi SAW berkata, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi apa? Pelebur dosanya. Nah, ketika banyak dosa kan kotor. Nah, ketika banyak dosa, banyak musibah, berarti apa? Banyak kotoran yang dibersihkan. Nah, itulah Allah. Hatta utahhirahum biha minal ma'ayib, sehingga aku bersihkan mereka dengan musibah-musibah itu minal ma'ayib. Fa idza fa'ima hadza, maka jika memahami ini, fal abdul mu'min la yakrahul masaib, hambanya Allah yang beriman enggak mencintai, tidak membenci musibah, bal yuhibbuha, justru dia mencintainya. Kalau sudah tahu tentang hadis ini, faham tentang hadis ini, maka hambanya Allah yang beriman itu tidak mencintai musibah, tidak membenci musibah. Banjir, mobilnya rusak, ambruk pagernya, atau perabotan rumahnya hancur, nggak akan membencinya dia. Bal yuhibbuha, justru dia mencintainya. Memang kalau dipikir-pikir, kalau kita kembalikan lagi, akhirnya apa? Menyadarkan kita, iya, apa yang aku lakukan selama ini karena nafsu, karena nuruti nafsu. Nuruti nafsu jelas itu salah, sehingga melakukan kemaksiatan ini, atau melakukan keharaman ini, keharaman itu. Dikasih oleh Allah musibah itu untuk mensucikan, untuk membersihkan dari kesalahan-kesalahan itu. Makanya hambanya Allah yang beriman nggak akan membenci musibah, justru mencintainya. Fakullu abdin wa in balagha fit taqwal ghayah fala yakhlu anha fawat tusibul fina ba'dal fina. Setiap hambanya Allah, sekalipun dia sudah mencapai tingkat paling atas dalam ketakwaan, tidak akan lepas, tidak akan kosong daripada musibah-musibah yang menimpanya. Musibah-musibah yang menimpanya, waktu demi waktu, saat demi saat, gak akan. Bukan berarti sudah dalam puncaknya ketaatan, ketakwaan, bebas dari musibah. Enggak. Sekarang kita lihat Sayyidul Muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lepas dari musibah? Enggak. Para rasul, para nabi enggak lepas dari musibah, terus, walaupun sudah berada dalam puncaknya. Tapi bedanya mereka ketika mendapatkan musibah itu senang. Senang. Karena mereka tahu Allah ingin membersihkan apa kotoran-kotoran yang ada pada dirinya. Seperti kita misalnya mengetahui baju kita kotor, kemudian dilondrikan, dicucikan, wah kita senang. Nggak mungkin kita marah, aduh apa dicuci? Kenapa dicuci? Loh, nggak mungkin, pasti senang. Begitu juga mereka orang-orang aulia. Makanya kalau kita memahami ini, kita akan mulai mencintai musibah itu.
mulai kita menikmati musibah. Kenapa? Kotoran-kotoran yang akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam hadis, man lam yakun lahu wara'an yasuddu an ma'siyatillah idza khala lam ya'badillahu bi syai'in min amalih. Wa hadza majalu ahli taqwa wa anwan ahli sa'adah. Fansah ya akhi li nafsik wal yakun dhanuka bil muslimin husna fal khair kulluhu fit taqwa wal aqibatu lil muttaqin. Siapa orang yang tidak memiliki untuknya penghalang yang menghalanginya daripada maksiat kepada Allah ketika sendirian, lam ya'bali illahu bi syai'in min amali, maka Allah tidak akan pedulikan dengan sesuatu apapun daripada amalnya. Ya, kalau kita nggak punya benteng tatkala sendirian yang menghalangi kita daripada maksiat, maka Allah nggak akan melihat, tidak akan peduli amalan apapun yang kita lakukan. Kenapa? Orang itu ketika sendirian pasti akan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Nggak punya benteng, nggak punya penghalang untuk melakukan kemaksiatan tatkala sendirian. Dia lakukan jos melakukannya. Tapi kalau dia punya penghalang, dia akan meninggalkan kemaksiatan walaupun tidak ada yang mengetahuinya. Inilah majal ahli taqwa, kesempatan peluang atau sikapnya orang-orang yang bertakwa, dan tanda keberuntungan seseorang. Maka nasihatilah dirimu wahai saudaraku, dan berprasangkalah prasangka yang baik kepada orang-orang muslim, kebaikan seluruhnya di dalam ketakwaan, dan kemuliaan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nanti akan disebutkan bagaimana orang yang bertakwa itu. Siapa orang yang bertakwa? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menerima segala musibah dan mencintainya. Dan karena kita telah menyadari bahwa musibah itu untuk membersihkan kotoran yang ada pada diri kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.